Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sex education ditinjau dari aspek agama, budaya, dan psikososial yang akan dijelaskan oleh Mbak Afida Rahmawati dan teman kami yang satu, Sofiana Abia. Seks ditinjau dari aspek agama. Bertambah baiknya nutrisi anak sekarang, berlimpahnya informasi tentang berbagai hal termasuk tentang kehidupan sosial yang kurang bertanggung jawab, perlu disikapi dengan membuka rasa saling percaya dan terbuka antara anak dan remaja dengan orang tua dan orang dewasa sekitar mereka. Membantu mereka memilih informasi yang dibutuhkan secara bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar mereka dan menjawab rasa ingin tahu mereka. Pendidikan kehidupan beragama yang ditanamkan sejak kecil dapat membantu membekali hidup sehat, wajar, dan bertanggung jawab untuk kehidupan di masa yang akan datang di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang saling atau menyeluruh dan kamil atau sempurna, jauh sebelum Barat membahas pendidikan seks yang sudah membahasnya terlebih dahulu. Namun untuk memberi pengertian pada anak tentunya tidak dengan bahasa yang vulgar dan dengan gambar-gambar yang eksplisit sehingga mengiblatkan anak ingin mencoba melakukannya. Al-Quran memberi contoh bagaimana menjelaskannya dengan bahasa kiasan. Tugas besar orang tua haruslah pandai berbicara kepada anak. Dalam hal ini tidak boleh dan ada informasi yang bersifat kebohongan. Apabila orang tua mulai kesulitan untuk menjelaskan, sebaiknya dengan jalan dilanjutkan pembicaraan. Pada pendidikan seksual, pola pendidikan seksual dalam Islam yang praktis diberikan orang tua kepada anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa malu. Metode pendidikan kenabian yang sejalan dengan fitrah manusia yang malu membicarakan hal yang seronok karena berdampak menggusur secara bertahap kepekaan terhadap nilai akhlak yang luhur. Ini berbeda dengan metode barat yang penuh dengan muatan seronok dalam pendidikan sosial, karena rangsangan seksual itu tidak memerlukan pembicaraan namun timbul karena terlihatnya bagian yang merangsang dari lawan jenisnya. Karena itulah Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak. Seks ditinjau dari budaya. Pendidikan seks di Indonesia harus dibatasi pada koridor pencegahan kekerasan seksual. Kita juga harus mengindahkan bahwa budaya kita berbeda dengan budaya asing. Penulis saat ini membatasi pada budaya Jawa dikarenakan keterbatasan penulis terhadap pemahaman keanekaragaman budaya Indonesia. Masalah seks tidak pernah dibicarakan secara terbuka dalam keluarga dan masyarakat Jawa pada umumnya, meskipun dalam percakapan banyak lelucon mengenai seks. Oleh karena ada rasa tabu dalam pembicaraan seks, orang Jawa memiliki simbol linggo yoni. Lingga melambangkan falus, sedangkan yoni melambangkan alat kelamin perempuan. Perlu diketahui bahwa novel Ronggeng Dukuh Paro adalah buku fiksi, menyatakan bahwa karya sastra merupakan fakta yang difiksikan. Realitas adalah produk atau konstruksi manusia dan menurut pengakuan penulis novel bahwa data sejarah dan budaya yang ada dalam trilogi novel tersebut merupakan fakta real dan pernah terjadi. Budaya Jawa juga berkulturalisasi dengan budaya lain. Masyarakat Jawa waktu itu yang beragama Hindu, Lambat, dan Laung menerima kehadiran Islam sebagai sebuah agama baru yang akhirnya menjadi agama yang paling banyak dianut di Indonesia.
Sex education ditinjau dari aspek psikososial. Pendekatan psikologi tentang seks lebih menekan pada faktor psikologi, yaitu emosi, pikiran, dan kepribadian, dan faktor sosial bagaimana manusia berinteraksi. Dalam hal ini, identitas gender, pria atau wanita terbentuk dari kekuatan psikososial. Sikap terhadap seks sebagian besar ditentukan oleh orang tua, kelompok, dan guru. Sekian dari kelompok kami. Saya Maulina Fitria Darwati sebagai moderator. Memohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.